Puji Tuhan, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang disiplin kita berjaga-jaga. Disiplin berjaga-jaga. Ini juga ada hubungan dengan keadaan yang dimana kita dianjurkan oleh pemerintah supaya kita menyesuaikan diri dengan tahapan new normal. Kita dianjurkan atau diharuskan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Kita harus mengenakan masker. Biasakan mengenakan masker. Karena kita tak nyaman, karena ini tidak biasa. Tapi ketahuilah ke depan kita wajib mengenakan masker. Yang kedua, kita harus sering-sering mencuci tangan. Ya, ini nggak biasa. Ini adalah tatanan baru yang harus kita biasakan. Dan juga kita harus biasakan diri untuk menjaga jarak, menghindari keramaian. Ini juga tentu kita tidak biasa, tapi harus kita biasakan. Apalagi kita yang biasa beribadah di rumah Tuhan, yang selama ini kita ketemu, kita bersalaman, kita berpelukan, ya, kita cipika-cipiki, ya. Dan untuk selanjutnya kita tidak lagi melakukan itu. Ya, tetap kita memiliki kerinduan untuk tetap sehati dalam persekutuan, ya, memberikan salam satu dengan yang lain, saling mengasihi dan memperhatikan. Tetapi juga kita dituntut untuk memperhatikan hal-hal yang perlu untuk kesehatan kita dan orang-orang yang kita kasih. Memang saudara-saudara, karena tidak biasa, banyak masyarakat yang tidak mentaatinya. Ini yang saya sebut mereka lalai, acuh tak acuh. Akhirnya tentu banyak pengalaman selama ini terjadi penyebaran virus corona dengan tidak patuhnya masyarakat menaati protokol kesehatan dari pemerintah. Dalam sisi rohani, saya akan menyampaikan tentang kebenaran berkaitan dengan tidak berjaga-jaga mendatangkan kerugian. Adalah satu kebodohan kalau kita sudah disuruh berjaga-jaga tapi kita lalai. Akhirnya kita jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Injil Matius pasal 26, mari kita buka bersama ayat yang ke-39 sampai 41. Ada satu kalimat Tuhan Yesus yang kita akan renungkan bersama pada hari ini, berkaitan dengan kehidupan yang berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 39 sampai 41. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Adapun kalimat yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini
yaitu kalimat ayat terakhir yang kita sudah baca tadi, di mana Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan agama, sebelum Tuhan Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati dan mati di kayu salib, di Taman Getsemani malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, di malam yang gelap di taman itu, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Itu adalah satu gambaran tentang hidup yang disalibkan, keinginan daging yang tersalib, yaitu keinginan daging yang dimatikan, ditaklukkan oleh keinginan daripada Bapa. Dan ada kalimat yang terakhir yang Tuhan Yesus katakan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam keinginan-keinginan yang bukan menjadi kehendak Bapa, tidak jatuh dalam penguasaan, kekuasaan daging, kekuasaan atau ditaklukkan oleh keinginan-keinginan yang mendatangkan dosa. Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketahuilah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita mampu secara efektif untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang perlu, ya, tindakan-tindakan yang penting, tindakan khusus untuk bisa menjaga hidup kita secara pribadi supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kita harus tahu bahwa kehidupan kita sama seperti mengarungi samudera luas menuju ke seberang, dan kita akan bertemu dengan penghalang-penghalang, sama seperti saya gambarkan gunung-gunung es. Kita pernah mendengar kisah tentang kapal yang fenomenal, namanya kapal Titanic. Dia pada tahun 1922 dia melaksanakan perjalanan perdana, berlayar dari Inggris menuju ke Amerika, menuju ke kota New York. Dengan penuh kebanggaan, membuat kapal ini dan kapten kapal mengarungi samudra menuju ke kota tujuan di Amerika. Tapi kita tahu satu peristiwa di mana kapal raksasa ini menabrak gunung es dan akhirnya tenggelam. Peristiwa ini menjadi bencana terbesar, bencana laut terbesar di dunia sampai pada hari ini. Padahal tinggal 2 hari dia akan mencapai kota tujuannya. Akhirnya dia tidak sampai, ya, tidak tiba di kota New York dengan selamat karena kapal ini tenggelam dengan menabrak gunung es. Penyebab kecelakaan ini diakibatkan karena tidak berjaga-jaga. Seluruh anak buah kapal termasuk kapten kapal sibuk dan percaya diri dengan keberadaan kapal itu. Mereka tidak peduli dengan keadaan yang sekelilingnya, padahal begitu banyak bahaya yang menghadap. Mereka tidak melakukan tindakan pencegahan khusus. Ya, para awak-awak navigasi
kita sementara berada di area yang di mana musuh membangun kubu-kubunya. Keadaan dunia yang seperti gambaran tengah malam di atas taman Getsemani ini menghantui kehidupan orang percaya yang tanpa sadar mudah jatuh ke dalam pencobaan. Sekeliling yang gelap gulita menggambarkan kengerian kalau kita jatuh ke dalam pencobaan. Ada lagu lama yang seringkali masih dinyanyikan sampai pada hari ini. Zaman sekarang berjagalah. Itu masih relevan, yang terus diperdengarkan atau terus harusnya kita nyanyikan supaya mengingatkan kita, memperingati kita bahwa zaman di mana kita hidup adalah zaman yang sangat berbahaya. Katakan amin. Kita perlu tindakan ekstra. Ya, tindakan pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengalami akibat-akibat karena ketelodoran kita. Sifat manusia seringkali acuh tak acuh. Ini yang mengakibatkan begitu banyak terjadi korban. Kalau kita perhatikan kenapa angka pertambahan karena terpapar virus corona semakin lama semakin tinggi, semakin banyak yang kena virus ini, karena manusia seringkali tidak peduli dengan keadaan. Dengan percaya diri mereka berhadapan dengan situasi bahaya. Saudaraku yang kekasih, ini bukan pintarnya kita menghindar. Ya, tindakan efektif pencegahan bukan karena kita mampu menghindar. Karena seringkali cara kita menghindar membuat kita itu sangat berdekatan dengan bahaya. Kita perlu tindakan khusus, bukan cuma sekedar mengelak, ngeles, menghindar, tapi kita perlu tindakan khusus untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang kita kasih supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ada beberapa tempat yang saya datangi, yang saya perhatikan, banyak orang tidak melakukan tindakan khusus pencegahan. Dan itu juga yang dialami secara rohani bagi banyak orang Kristen. Secara rohani penting kita memiliki sikap-sikap yang efektif agar supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Seperti peringatan Tuhan kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Yang pertama, sikap-sikap yang efektif ini atau tindakan-tindakan khusus ini supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang pertama, kita harus kenali siapa si pencoba. Kita harus kenali musuh kita siapa. Di dalam Alkitab, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, ada 3 musuh yang menjadi sumber pencobaan orang Kristen. Yang pertama adalah dunia ini. Dunia ini yang berisi masyarakat yang sudah berdosa, yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang dikuasai oleh kuat kuasa kegelapan. Masyarakat yang berdosa yang tinggal di dalamnya, yang dikatakan Paulus berulang-ulang, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang berbahaya. Minggu lalu saya sudah sampaikan ada 3 jenis umum orang-orang yang dikatakan berbahaya ini. Orang-orang yang sukar ini, orang-orang akhir zaman ini, yaitu yang pertama orang-orang berbahaya, yang kedua orang-orang yang bobrok, yang ketiga orang-orang yang sesat. Saya tidak perlu ulangi lagi ya, menjelaskan 3 gambaran umum ini. Tetapi saya memberitahukan begini, dunia ini berusaha untuk menyeret kita supaya kita menjadi sama seperti mereka, hidup dalam dosa. Kita ketahui bahwa orang-orang tua kita, leluhur kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, saya masih ingat, saya masih kenal
bersama mereka. Mereka begitu kuat memegang nilai-nilai kebenaran. Mereka begitu kokoh prinsip mereka terhadap kebenaran firman. Tetapi sekarang kenyataannya nilai-nilai itu semakin menurun. Ya, kita mulai membuktikan bahwa degradasi iman di zaman kita sekarang begitu merosot, begitu kelihatan, membuat orang Kristen mudah berkompromi terhadap hal-hal yang bukan berasal dari kehendak Tuhan. Dulunya kita melihat orang-orang tua kita menolak habis-habisan yang namanya prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi sekarang generasi sekarang cenderung menerima, ya, menerima apa yang sudah pernah ditolak itu. Sehingga kita melihat sekarang tawaran-tawaran dunia ini mudah sekali masuk ke dalam lingkungan kita, termasuk di dalam lingkungan pelayanan. Kalau kita memperhatikan dosa sekarang bukan lagi gelap-gelapan, tapi terang-terangan. Dulunya orang mau berbuat dosa, sekarang dosa tidak lagi orang mau melakukannya. Kalau kita membuktikan, kita perhatikan iklan-iklan yang ditawarkan tadi media masa yang lalu, ya, itu sebenarnya membangkitkan
oleh dunia, oleh iblis. Ya, waktu kita memanjakan tubuh kita ini, saudara tahu, kita di situ ada peringatan Tuhan, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Waktu kita melihat barang bagus, waktu kita kepingin menikmati makan enak, selalu ada peringatan Tuhan di situ, berjaga-jaga. Karena keinginan mata dan keinginan daging itu bisa menjadi cerat untuk kita bisa jatuh dalam pencobaan. Siapa yang tidak suka cantik? Siapa yang tidak suka barang bagus? Tapi ingat, di situ ada selalu tulisan dari peringatan Tuhan, berjaga-jaga. Saya ambil contoh, waktu Yusuf dicobai, istri Potifar merengek-rengek untuk minta dipuaskan seksualnya. Seksual itu adalah salah satu keinginan daging. Keinginan daging itu berbicara tentang seksual, berbicara tentang kerakusan akan makanan. Yusuf bukan tidak tahu seksual itu menyenangkan, tapi apa yang dibilang Yusuf? Bagaimana mungkin aku melakukan dosa besar ini? Bagaimana mungkin aku menyakiti Tuhan? Padahal hukum Taurat belum turun. Siapa yang mengajari Yusuf tentang mengasihi Tuhan? Siapa yang mengajari Yusuf tentang Tuhan? Jangan kita melakukan dosa terhadap dia. Saudaraku, di dalam diri kita ada namanya hati nurani, terkontak dengan Sang Pencipta. Tuhan berbicara kepada kita dan mengajar kita banyak hal, baik melalui firman Tuhan maupun melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Kita yakin seperti Yusuf menyadari dan meyakini bahwa dia hidup, dia ada bersama Tuhan. Tuhan melihat apa yang dia lakukan, dan Tuhan membuat berhasil apa yang Yusuf lakukan. Dan itulah yang terus melekat di dalam hati Yusuf, sehingga waktu ditawarkan keinginan daging, kepuasan daging, kenikmatan daging dengan seksual, dia tidak menurutinya, karena itu berdosa, karena istrinya, karena perempuan itu adalah istri daripada Potifar. Untuk Potifar percaya, maksudnya untuk Potifar tidak melakukan sesuatu yang membuat Yusuf terbunuh. Barangkali Potifar ini percaya bahwa istrinya ini membuat jebakan kepada Yusuf, karena Potifar itu algojo daripada Firaun, ya, yang menentukan hukuman mati dari Firaun. Firaun bilang, bunuh untuk cuma di penjara Yusuf itu. Angkali Potifar ragu-ragu dengan pernyataan daripada istrinya, ini bohong-bohongan dia nih. Sehingga Yusuf cuma dimasukkan ke dalam penjara. Penjara itu bukan untuk orang-orang kriminal, penjara hukuman politik nih, ya, penjara istananya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu berbicara kepada kita dan memperingati kita dalam segala peristiwa. Itu sebagai bukti Dia mengasihi kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Termasuk yang saya katakan tadi, setiap kita itu mau memuaskan daging, setiap kali kita kepingin sesuatu, ingat ada peringatan Tuhan, berjaga-jaga supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Bagaimana kita menjaga diri kita supaya waktu datang pencobaan dari 3 hal tadi kita tidak jatuh? Ada 2 hal yang penting untuk kita ketahui supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, itu adalah tindakan ekstrim. Boleh saya katakan tindakan ekstrim yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang pertama adalah firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Itu satu. Daud pernah bilang, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 11. Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Isi hidup kita
pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Menjadi kerinduan kita supaya kita penuh dengan firman, supaya tidak ada keinginan yang lain, yang dari dunia, yang dari setan, bahkan keinginan daging menguasai kita. Semakin banyak kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, semakin sedikit bagian yang harus diisi dengan yang lain. Ya, awali harimu dengan firman Tuhan. Jangan-jangan saudara, peringatan Tuhan ini kita tidak laksanakan. Karena kalau kita tanya, kalau kita ditanya pada hari ini, apakah engkau berjaga-jaga dengan firman Tuhan sehingga kamu tidak jatuh dalam pencobaan? Belum tentu kita berjaga-jaga dengan firman Tuhan. Alasannya apa? Banyak. Kita paling pintar membuat alasan. Tapi saya mau kasih tahu, satu hal ini penting. Bacalah kitab suci secara rutin. Awali harimu dengan membaca kitab suci. Isi pikiranmu, baharui pikiranmu dengan firman Tuhan. Sediakan waktu untuk merenungkan. Mintalah supaya Roh Kudus memampukan kita untuk menaati firman Tuhan. Saya pernah berkata berulang-ulang, sediakan waktu untuk bermeditasi, mengisi pikiran dan hati dengan firman Tuhan. Mintalah bantuan dari para orang-orang tua rohani kita, ya, orang-orang yang dewasa rohani, untuk menerangkan firman Tuhan yang sulit kita mengerti. Sediakan waktu atau uang untuk membeli buku-buku rohani, memperkaya pengertian kita akan firman Tuhan. Karena saya percaya cuma itulah benteng yang membentengi hidup kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, Tuhan katakan berjaga-jagalah dengan firman Tuhan. Berdoa. Saya ingat saudara, firman Tuhan inilah yang menjaga Tuhan Yesus waktu dia dicobai oleh Matius pasal 4, sehingga dia tidak menerima tawaran. Iblis menawarkan dunia dan kemegahannya. Iblis menawarkan kepuasan daging dengan menyuruh dia menjadikan batu menjadi roti. Iblis menawarkan semua yang bisa ditawarkan, tapi Tuhan menolak itu dengan firman. Yang kedua, tindakan berjaga-jaga dalam pencobaan adalah berdoa. Mazmur pasal 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya apa? Kota itu sama seperti kita, harus dibentengi dengan doa, meminta supaya Tuhan menjaga kita. Karena tanpa sadar saudara, jebakan itu tidak kelihatan. Apalagi malam semakin gelap, iblis berusaha, karena waktunya singkat, berusaha untuk menaruh jebakan di tempat-tempat yang kita tidak duga. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Paulus selalu memperingatkan jemaat-jemaat dan pribadi-pribadi yang dia kirimi surat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kepada Timotius, jauhkanlah dirimu dari nafsu orang muda. Kata menjauh katakan bukan cuma sekedar menghindar. Menjauh adalah tindakan khusus yang ekstrim untuk membuat kita jauh daripada sumber pencobaan itu. Kita bisa saja berdoa, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan, tapi keinginan kita seringkali membawa kita mendekati pencobaan itu. Ya. Satu pernyataan Yusuf yang paling indah waktu kita berhadapan dengan pencobaan, sangat dekat dengan pencobaan, adalah apa? Tuhan, aku tidak mau berdosa terhadap Engkau. Saya percaya Tuhan akan berikan jalan bagi kita untuk terlebih.
lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat itu siapa? Setan. Kita perlu berdoa untuk mempertahankan diri kita dari serangan setan. Dengan apa? Dengan kuasa yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam namanya. Di mana namanya berkuasa. Perbuatan Yesus pada kita sudah mengalahkan dosa. Itulah yang kita sampaikan waktu kita mengalami pencobaan yang datangnya dari sejarah. Supaya kita terlepas dari pencobaan dan si pencoba ini. Kita berdoa, Tuhan, Engkau sudah bebaskan aku di kayu salib dari kutuk, dari kuasa dosa, kuasa setan. Dengan iman kita pegang kemenangan itu. Sewaktu kita berdoa untuk minta kelepasan dari serangan musuh ini. Ada orang beriman yang sudah terlepas dari pencobaan, yang sudah mengalahkan sumber-sumber pencobaan yang datang menyerang dia. Kita juga harus menang terhadap pencobaan. Yang setuju katakan amin. Caranya menang terhadap pencobaan, kita harus mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Dan kita juga harus banyak berdoa. Saya tahu saudara, pencobaan itu, saya sadar bagian-bagian mana yang lemah, yang mudah diserang. Disitulah saya harus berjaga-jaga. Ya, ada bagian yang paling lemah dalam dirinya. Contohnya, dia paling lemah kalau pegang uang. Dia paling lemah kalau dia berdekatan dengan perempuan. Dia paling lemah kalau berada di atas kedudukan atau jabatan, memegang jabatan dan sebagainya. Kita harus deteksi diri kita. Siapa diri kita? Ya, karena tanpa kita sadari, daging itu adalah salah satu musuh. Dan kita harus akui, daging ini paling sulit ditaklukkan. Karena sebelum kita daging ini akan terus hidup dan menawarkan untuk dipuaskan. Tapi setiap kali kita berhadapan dengan segala sesuatu, dan Tuhan di situ berjaga-jaga dan berdoa. Saya tahu bahwa tubuh saya ini bukan cuma rentan terhadap pencobaan, rentan sakit. Saya berpikir yang membuat saya sakit dulu salah satunya adalah gaya hidup saya. Termasuk saya senang minum kopi. Puji Tuhan, saya terus berdoa. Setiap datang keinginan saya menghirup bau aroma kopi, datang keinginan saya bilang, Tuhan tolong saya tidak mau minum kopi. Puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak minum kopi. Sampai kapan? Saya bilang sampai selama-lamanya. Ya. Saya bukan berdoa untuk itu. Karena kalau contohnya Tuhan suruh kita melalui dokter supaya jangan makan daging, kepingin makan daging, ya kepingin makan daging, makan enak. Kita cari, kalau dulu begitu, kita cari ke kemanapun kita mau makan. Tapi Tuhan menyuruh kita menyalipkan keinginan kita. Kalau memang itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Begitu Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ingat peringatan Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kita mudah jatuh dalam pencobaan karena apa? Daging kita lemah. Tapi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana mengalahkan daging, yaitu dengan banyak mengisi hidup kita dengan firman dan kita banyak berdoa. Saya tetap memuliakan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya undang para pelayan mimbar untuk mengambil tempat. Kita nyanyikan satu lagu. Jaga aku Tuhan, jaga aku Tuhan dalam kebenaran. Kita bangkit berdiri saudara. Jaga aku dalam kekudusan Tuhan. Rinduku tetap di dalam menikmati hadirat Tuhan.
Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku dekat di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku dekat di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh yang hidup, Roh yang hidup, memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, pegang tanganku, Roh yang kudus memimpinku, kudus memimpinku sampai sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, jaga kami Tuhan. Jaga kami dalam kebenaran. Berdoa supaya Tuhan menjaga kami. Ini yang penuh dengan gunung-gunung es pencobaan. Kami dikelilingi, dikepung oleh jerat-jerat yang dipasang oleh dunia, yang terus menawarkan kepuasan daging, menawarkan keinginan-keinginan daging. Tapi kami mau berkata seperti Kau katakan di taman, bukan kehendakku yang jadi, bukan keinginanku yang jadi, tapi kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami. Kami percaya tindakan hati-hati kami adalah kami terus berdekatan dengan firman. Kami akan terus pesankan kepada anak-anak kami setiap hari, merenungkan firman setiap hari, karena itu adalah benteng kami bahwa tidak jatuh dalam pencobaan. Semakin banyak kami mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, semakin sedikit keinginan-keinginan kami untuk dipenuhi dengan tawaran-tawaran dunia ini. Akan percaya Tuhan akan menolong kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami rindu kami semua tetap terpelihara sempurna, roh, jiwa, dan tubuh kami, sampai Tuhan kami yang kedua kali. Kami tetap terjaga, terpelihara sempurna dalam Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Kami tidak khawatir akan kebutuhan kami, karena terjamin. Burung di udara Engkau pelihara, bunga, terlebih kami orang-orang yang Engkau kasihi. Makan, minum, pakai kami, dan kebutuhan-kebutuhan kami, kami percaya Tuhan mencukupkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan.